Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pengajian yang barokah ini. Semoga kita semua yang hadir dikaruniakan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakahnya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dan juga guru kita Al-Habib Husain bin Ali Al-Attas. InsyaAllah semua hajat qabul, badan sehat, kolbu terang, keluarga baik, istri tambah solehah, anak-anak jadi hufadzul Quran, pengamal sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan anak-anak kita insyaallah membanggakan kita dunia akhirat, dan Allah kasih keberkahan buat negeri kita ini. Amin Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr dari ayat 6 sampai dengan ayat 8. Suratnya surat apa? Al-Fajr. Ayat berapa? 6 sampai 8. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Yang maknanya, apakah kamu belum memperhatikan? Tara artinya kamu melihat. Maksudnya di sini memperhatikan betul-betul apa yang akan Allah sampaikan ini. Kalau ada kalimat alam tara depannya, menunjukkan kita kudu perhatian betul nih sama yang mau disampaikan sama Allah, agar betul-betul kita pikirkan supaya menjadi nasihat buat kita semua. Kaifa bagaimana, fa'ala rabbuka, fa'ala rabbuka Tuhanmu melakukan atau Tuhanmu berbuat bi'ad terhadap kaum Ad. Kaum Ad itu kaum yang udah lama tinggal di dunia zaman dulu. Mereka itu kaum yang ada setelah banjir besar Nabi Nuh. Tinggalnya di mana? Wadil Ahqaf, di lembah Al-Ahqaf, itu di Hadramut, perbatasan sama negeri Oman sekarang. Antum udah pernah ke sono? Insyaallah bisa berangkat. Biasanya habaib dari tahun ke tahun
Yang pertama dilakukan oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, mengadakan ziarah Nabi Hud alaihi salam setiap bulan Sya'ban. Sekarang ziarah Nabi Hud ada 2 kali. Guru besar yang mulia Al-Habib Umar bin Hafid juga ngadain bulan Muharram. Jadi 2 kali kalau kita sama. Habib Umar ngadain bulan Muharram yang biasa dari zaman dulu bulan Sya'ban. Itu kita kadang-kadang kalau pas ziarah itu kita banyak melihat habaib yang selama ini kita nggak lihat. Yang ditandu aja maksain datang. Dan dikabarkan maqam Nabiullah Hud itu yang menemukan Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka menurut habaib di Tahrim, terutama yang saya pernah dengar ya, saya dengar langsung nih dari Al-Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Beliau pernah bilang begini, seluruh kuburan para nabi mabni 'ala dhann illa, kecuali kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kuburnya Nabiullah Hud alaihi salam. Tahu mabni 'ala dhann? Mabni 'ala dhann itu jadi gini kata Habib Salim Asy-Syatiri, saya pernah dengar waktu saya ditarik. Semua kuburnya para nabi itu sebenarnya kepastiannya itu mabni 'ala dhann ya sekitar di atas 50%, di bawah 100%. Kecuali ada 2 kubur nabi yang pasti benar. Pertama, kuburnya Nabi kita Muhammad SAW itu sudah pasti benar itu. Bukan mabni 'ala dhann lagi, pasti benar. Yang kedua, kubur Nabiullah Hud alaihi salam. Nah, ini kita lagi mau cerita tentang kaumnya yang durhaka. Itu yang disebut dengan kaum apa? Kaum 'Ad. Sering dengar kan namanya? Kaum 'Ad. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan Irama dzatil 'imad, yaitu penduduk Iram. Jadi ada juga ulama yang mengartikan bahwa Iram di sini adalah kaum 'Ad itu nasabnya sampai kepada Iram. Jadi mereka selain kaum 'Ad, mereka juga disebut dengan penduduk Iram. Dzatil 'imad, yang mana mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Ini gedung-gedung kita nih sebenarnya kalah sama kaum 'Ad. Mereka berbadan besar. Diriwayatkan badan mereka itu nggak jauh dari badannya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tingginya berapa ya? Menurut hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuluhu sittuna dhira, tingginya 60 hasta. Kalau dimeterin kurang lebih. Kita ambil setengahnya aja, 30 meter. Jangan wah-wah. Subhanallah. Dapat ilmu wah-wah. Jadi adabnya kalau kita dapat ilmu bilangnya apa? Subhanallah. Jadi Quran kan begitu. Ustaz Madinah. Di Quran kan begitu. Untuk malaikat ditampakkan ilmunya Nabi Adam sama Allah. Malaikat apa? Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Kalau mau barokah, dapat ilmu, bilangnya apa? Subhanallah. Ulang ya. Jadi tingginya Nabi Adam, kalau menurut hadis, dulu kan belum hitungan meter, hitungan hasta. 60 hasta, saya pernah dengar. Kalau hitungan hasta internasional sekarang kurang lebih hampir setengahnya deh, hampir setengah meter. Jadi 30 meter. Subhanallah, kan enak gitu ya. Ada nilai tasbih dan orang yang dapat ilmu bilang subhanallah, ilmunya barokah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kaum Ad itu badannya nggak jauh dari itu. Di atas 20-an meter. Karena ada hadis keterangan dari Rasulullah SAW, ada di kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, saya pernah baca itu. Makna hadis, kata Nabi SAW, tubuh manusia itu terus mengecil dari Nabi Adam sampai zamanku ini. Normalnya pas zaman Rasulullah. Segini dah kurang lebih. Terus mengecil dari Nabi Adam terus. Nah, ini bagian dari rahmat kasih sayang Allah. Antum bayangin kalau badan kita masih segede kaum Ad. Ini condet cuma 10 keluarga kali. Hah? Condet cuma berapa? 10 keluarga. 10 kakaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad gede-gede, dia bikin bangunan tinggi-tinggi. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mana negeri yang ada pada kaum Ad itu belum pernah diciptakan negeri sehebat seindah itu. Bahkan ada riwayat dikatakan bahwa bangunan-bangunan tinggi yang dibangun oleh kaum Ad itu banyak yang berlapis emas dan perak. Gimana? Ini selain mereka tuh badannya gede, kuat, otaknya pinter. Bisa bangun bangunan tinggi dengan alat yang ada saat itu. Dengan alat yang ada saat itu. Subhanallah. Itu kalau Allah mau ngasih ilmu sama hambanya itu apa juga bisa dibikin. Orang dulu kalau hidup sekarang nih bingung. Melihat orang jalan ngomong diri. Iya udah dia nggak megang apa-apa, taunya dia lagi pakai apa? Handsfree. Nah, ini nggak tahu jadi apa enggak. Saya baca berita katanya nggak lama lagi handphone akan ditinggalkan. Nanti nggak tahu sistemnya. Naudzubillah tuh sistemnya katanya bakalan ditato apa ya di badan orang. Dan itu katanya nggak lama lagi, kata orang-orang terkaya dunia ngomong gitu. Di berita ada. Nggak usah kita sebutlah namanya. Belum tahu. Misalnya nanti kita nggak mau, saya nggak mau pakai begitu-begituan, kagak bisa terbang. Nanti mungkin persyaratan terbang nggak boleh bawa handphone mungkin. Kalau udah itu keluar mungkin mati. Pembahasan lagi tuh nanti ulama di zaman itu. Nggak tahu kita ngalamin apa enggak tuh zaman. Tapi katanya sih nggak lama lagi. Orang dulu malah kebayang telepon bisa dibawa-bawa. Sebelumnya ada telepon di rumah aja, orang sebelumnya juga nggak kebayang kan begitu. Nah ini zamannya. Dulu kita nonton masih kecil, kita nonton film karton. Dalam karton itu penjahatnya bisa ngomong dari layar TV, nyambung apa?
Ngobrolnya sama penjahatnya pakai apa? Layar TV ya, kejadian sekarang gitu. Ngobrol sama orang di luar negeri. Dulu interlokal mahal ya. Nggak ada yang sanggup bayar interlokal. Nah itulah zaman. Allah kasih ilmu buat manusia ini. Tapi insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberikan ilmu yang manfaat. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Jadi kotanya itu indah, maju, bahkan tanahnya subur. Jadi dulu aslinya daerah Timur Tengah itu subur, nggak kering dulu subur, penghijauan apa. Dan ada juga riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa ciri-ciri akhir zaman atau ciri-ciri mau kiamat nanti Timur Tengah kembali subur. Itu kalau berangkat sekarang ke Timur Tengah udah gak sulit mendapatkan penghijauan, bahkan di Hadramut sendiri sudah mulai. Apalagi di negara-negara maju kayak Dubai. Antum pernah ke Dubai nggak? Belum juga. Gimana ya? Antum begini, naik metro mini, dulu sampai Kampung Melayu, habis itu lanjut pakai taksi ke Cengkareng, terbang Dubai. Karena waktu ke Dubai ada taman internasional di Dubai. Itu segala bunga ada di situ. Bayangin, kita nggak punya taman komplit Dubai. Di jalanan-jalanan tuh taman-taman banyak bunga-bunga warna-warni, hidup, bunga hidup. Coba lihat Dubai dulunya, pakai YouTube itu bilang aslinya tanah Dubai itu, waduh kering. Nah ini akhir zaman, mesti kita balik ke Allah. Ya, kita harus memanage nafsu kita, jangan berlebihan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, rahmatin kita. Para hadirin rahimakumullah, akhirnya kaum 'Ad saat itu mereka dikasih kelebihan sama Allah, kekuatan fisik, kecerdasan, kehebatan, bukannya menambah rasa takut mereka, patuh mereka kepada Allah, melainkan mereka tambah durhaka. Mereka tambah durhaka. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Mereka menganggap Tuhan itu ada banyak. Jadi Tuhan. Tapi kan Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya karena waktu kita nggak panjang, Nabi Hud alaihi salam waktu itu mengajak mereka untuk segera tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Begitu kan nabi-nabi kan begitu dakwahnya. Terutama Nabi kita Muhammad, dakwahnya itu ngajak orang taubat. At-taubah artinya apa? Ar-ruju' ilallah, kembali ke Allah. Dan itu taubat. Aduh gimana ya, gue kok hidup belakangan nih agak susah, agak hidup. Taubat. Nah, kita ini sebaiknya selalu taubat kepada Allah. Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang tidak ada dosanya, mengatakan wallahi, pakai wallahi kata Nabi, demi Allah aku bersumpah kata Rasulullah, tidak kurang dalam sehari aku meminta ampun kepada Allah 70 kali. Sampai ada riwayat lain sampai 100 kali aku minta ampun.
Artinya berkali-kali, kita berapa kali? Berapa kali ente minta ampun sama Allah? Hah? Itu pun minta ampunnya lisan aja, hatinya kagak. Ada orang minta astagfirullah, tapi nya mengeluh. Mestinya astagfirullah, artinya aku minta ampun kepada Allah. Ya. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Jadi ini kalau kita belajar ilmu tasawuf, kata ulama tasawuf banyak mengatakan istighfar kita butuh diistighfarkan. Paham? Istighfar kita ini kadang-kadang butuh diistighfarkan karena istighfarnya nggak pas gitu. Jadi perlu diistighfarkan istighfar kita. Ibaratnya ulama juga mengajarkan kita kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan perlu di alhamdulillah kan. Alhamdulillah bisa mengucapin kalimat alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah bisa mengucapin kalimat alhamdulillah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Saya masih ingat dulu ceramahnya Sayyidil Habib Umar bin Hafid hafizahullah. Beliau mengatakan gini, الذنوب هي اللعنة الذنوب هي الغضب الذنوب هي الحجاب بينك وبين الرب. Masih ingat bahasanya, masih ingat. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. الذنوب هي اللعنة, kata Habib Umar. Dosa-dosa itu menyebabkan laknat Allah. الذنوب هي الغضب, dosa-dosa itu menyebabkan murka Allah. Adz-dzunub hiyal hijab bainak wa bainar Rabb. Dosa-dosa itu menjadi hijab, menjadi penghalang hubunganmu dengan Tuhanmu Allah. Ini guru mulia kita Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, atau yang dikenal Al-Habib Ali Bungur rahimahullah. Nafa'anallah bi'ulumi fid dharain. Amin. Saya pernah dengar riwayatnya, beliau selalu mengamalkan yang saya ingat ya, astaghfirullah min 'adamil hudur fis shalah. Beliau sebelum salat Habib Ali Syuh yang kita dengan husnuzan kita tahu beliau ini orangnya zuhud. Kita lihat aja dari wajahnya, zuhudnya kelihatan. Gak banyak makan, gak banyak menikmati nikmat-nikmat makanan atau apa segalanya. Lebih kurang tidur. Tapi kalau pengen sholat, istighfarnya gimana? Sebelum sholat, aku minta ampun kepada Allah dari ketidakhadiranku dalam sholat. Maksudnya dari ketidakhadiranku dalam sholat, artinya tidak khusyukku dalam sholat. Ini kelasnya Habib Ali, bilangnya begitu sebelum sholat. Oh, kita ini merasa sholatnya hebat semua. Astagfirullahaladzim, semoga Allah ampuni dosa-dosa. Enggak, ini menunjukkan khosyahnya para ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Para ulama itu ciri-cirinya takut sama Allah. Tuh. Cucunya Nabi kita Muhammad SAW, Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibnu Husain. Saya dengar dari guru saya, Sayyidil Habib Umar bilang, beliau itu kalau ngambil air wudu mukanya sudah pucat. Ngambil air wudu mukanya pucat. Baru ngambil air wudu, ditanya sama murid-muridnya, kenapa imam kok mukanya pucat? Alam ta'rif baina yaday man aqum? Memangnya kamu tidak tahu setelah ini saya mau menghadap siapa? Menghadap Allah. Jadi mereka itu orang-orang yang mengagumi Allah. Mengagungkan Allah. Khosyah betul-betul sama Allah. Sehingga nggak kaget kalau banyak makhluknya dibikin khosyah sama dia. Makhluk-makhluk Allah dibikin ngeri sama dia, dibikin dibikin segan sama dia gitu.
Ulama kita dulu. Atau zaman Belanda kita dengar ulama kita Belanda ngeri. Belanda tuh mikir 2-3 kali mau lawan habaib sama kiai kita. Takut sama Allah. Allah kasih wibawa yang luar biasa. Jadi udah gini aja deh. Kalau nanti antum di rumah, istri antum udah gak segan sama antum, berani ngelawan, anak-anak gak ada yang segan sama antum, antum harus putuskan segera. Antum kurang takut sama Allah. Kalau antum punya jiwa takut sama Allah, istri antum, anak antum gak berani. Ya salam, ini tadi ada yang salam. Apa? Ada kalimat al-ilm khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Kan ada kalimat itu. Ilmu itu ya namanya ilmu ya melahirkan khasyah, melahirkan rasa takut sama Allah. Itu dikenal, itulah pemegang ilmu itu. Jadi kalau orang megang ilmu katanya ahli tafsir, ana hafizul Quran, ini hafizul Quran, ini hafizul ahadits. Bisa baca kitab, Masya Allah, tanpa harakah, bisa terjemahkan apa segalanya. Tapi ya kita lihat kelakuannya, subuhnya jam 6 lewat. Gak ada rasa takut. Ya bukan ahli ilmu. Mohon maaf ini. Ada ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka. Ini itu khasyah. Antum pikir ini seperti Al-Habibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan kesolehannya yang luar biasa. Seperti apa malamnya mereka? Nangis. Nangis. Ini kita petantang, petenteng. Kita mungkin dalam barang haramnya udah banyak kali gitu. Udah gitu sholatnya aja mikirin habis ini mau makan apa nanti ingetin pas sholat isya. Ntar pas sholat isya tuh kita ingat tuh nanti habis ini mau kesini. Ada satu murid, saya keluar ini mumpung lagi ingat ini majelis barokah, jadi saya nggak pakai susunan apa istilahnya materi. Apa aja yang keluar, karena ini majelis barokah. Karena ini saya anggap saya hanya surah aja. Insya Allah barokahnya Habib Ali ini, doa-doanya para aulia kita yang keluar, yang buat nasihat buat saya terutama dan kita semua. Saya juga lagi dengerin ini. Jadi para hadirin, ada satu orang datang ke Habib Umar bin Hafid, guru kita. Beliau muridnya Habib Umar. Beliau bilang gini, Habib, anak sekarang ini banyak sulit soal duniawi Habib. Anak nyerah Habib. Anak punya keluarga, anak sulit ekonomi, anak sulit ini, sulit ini. Tahu cara Habib Umar jawab? Dengarkan ini baik-baik. Habib Umar jawab begini. Jawabnya dengan pertanyaan. Sudah berapa malam kamu tidak menangis kepada Allah? Allah. Waktu ini orang ngeluh sama Habib Umar masalah dunianya. Jawaban Habib Umar pertanyaan, sudah berapa malam kau lewati, kamu tidak nangis kepada Allah? Itu masalah. Kalau kita udah malam udah nangis, masa paginya mau di urusan dunia nggak bakal nangis. Kita ketawa, senyum kita ngeliat dunia, asik. Kita ngelihat orang berebutan dunia kayak ngelihat anak kecil berebutan gundu. Dulu condet ada gundu. Masih belum banyak rume dulu. Banyak kebun salak dulu sini. Duku, salak sini. Dulu kita aneh dulu masih kecil tinggal di Pedati. Punya keluarga sini orang condet. Terus ini kayaknya kayak keluar kota jauh banget. Pakai mobil merah tuh, zaman dulu ada mobil merah. Ya, ada angkot merah yang kita 2 kali nih, kayaknya jauh banget kali. Sekarang pakai macet deket banget, bisa begitu ya? Orang nih bikin deket jarak. Dengan banyaknya orang, jarak jadi kelihatan deket.
Bulu dari pedati Kampung Melayu kemari, bulu kayak keluar kota nih. Perasaan nih dulu yang saya ingat. Ini rumah, kebon, gede, baru rumah lagi itu. Masih tahun-tahun 80-an tuh saya ingat tuh. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau anak kecil lagi berebutan gundu, ya, main gundu terus berebutan ngambil gundu berantem. Kira-kira ente yang udah dewasa, yang udah tua ikut berebutan? Ikut berebutan? Hah? Enggak, justru ente misalnya udah jangan berebut. Kalau perlu ente bilang, ntar, ane beliin gundu, yang penting jangan berantem. Ya enggak? Benar enggak? Nah, begitulah orang kalau udah dekat sama Allah. Dia bisa begitu. Orang lagi pada berebutan warisan, kakak adiknya berebutan warisan, kalau perlu dia bilang udah ente telan semuanya, bagi-bagi anak nggak perlu nggak apa-apa. Yang penting anak barokahnya orang tua. Bisa begitu. Antum mungkin ngomongnya anak seakan-akan menghayal, tapi ini kan kita bisa ngomong nggak bisa begitu karena kita masih jauh dari Allah. Kalau udah dekat itu semua biasa. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu pulang dari perang Hunain, waktu itu perang Hunain itu kan orang-orang Mekah itu kan banyak yang mu'alaf itu kan. Salah satunya Abu Sufyan, ada Sofwan bin Umayyah, ada banyak. Itu pulang perang Hunain, ghanimah perang dikasih ahlu Mekah. Ghanimah, ini apa ini? Bingung nih. Mau jawab fulus dibilang jari. Mau jawab jari digoyang-goyang. Ini kan bahasa isyarah. Ya kan? Ghanimah semua dikasih ahlu Mekah sama Nabi. Yang pada saat itu sahabat pada kaget, yang pulang ke Madinah nggak dikasih ghanimah. Ayo. Sebagian udah mulai bisik-bisik, manusiawi. Kok Rasulullah lebih ke sono sekarang? Harta semua dikasih sono. Kita pulang nggak ada yang bawa ghanimah. Sampai kedengaran di telinga yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi bilang apa sama orang Madinah? Orang Mekah sudah pulang, sudah bawa ghanimah. Orang Madinah dibilang begini sama Rasulullah. Tidakkah kalian bangga? Mereka ahlu Mekah adalah banyak mu'alaf. Mereka kuberikan dunia untuk menguatkan iman mereka. Bukankah yang kalian ketahui harta itu hanyalah sampah duniawi? Tapi tidakkah kalian bangga? Kalian pulang ke Madinah, kalian membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Plusnya mana? Saya mau tanya, yang plus yang mana? Ahlu Madinah. Ahlu Mekah bawa ghanimah, ahlu Madinah bawa siapa? Bawa Rasulullah. Ini keadilannya Nabi waktu itu. Ini mu'alaf. Doyannya masih duniawi, kasih semua harta. Ini udah kuat semua imannya, cuman nggak sadar. Begitu disadarkan, mereka semua ridho. Ghanimah dikasih ahlu Mekah. Oh iya, dapat Rasulullah ya. Baru sadar. Itu Rasulullah pulang sama kalian, so. Mereka pulang ke Madinah. Dalam suatu kesempatan Rasulullah memberikan dua-duanya kebahagiaan. Ini tingkatannya masih ghanimah, yang ini udah ke Rasulullah SAW. Ya salam, bilang ya salam. Jadi kaum Ad gimana nih urusan? Ya sayangnya mereka tuh nggak takut sama Allah, mereka nyembah berhala-berhala. Akhirnya diingatkan oleh Nabi Hud alaihi salam, taubatlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah yang esa, tinggalkan berhala-berhala itu. Tiada Tuhan selain Allah. Aku ini utusan Allah, kata Nabi Hud lah, intinya begitu. Banyak ayat mengungkapkan begitu. Tetap mereka tidak menerima ajakan Nabi Hud alaihi salam. Sampai Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada mereka apa? Memberikan kepada mereka peringatan. Di sini kalau di kitab ditulis falamma abau illa al-kufra billah amsaka anhum al-matar thalathata sinin. Ketika mereka menolak ajakan Nabi Hud alaihi salam, mereka tetap kafir. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memegang dari mereka hujan, artinya dibuat sama Allah tidak turun apa? Hujan selama 3 tahun. Selama berapa? 3 tahun. 3 tahun nggak turun hujan. Akhirnya Nabi Hud kesempatan kan? Nah ini nggak turun hujan, ayo istighfar, ayo minta ampun, ayo nangis semua kepada Allah, kembali kepada Allah. Tetap aja. Nah kita punya cara sendiri, tetap dalam kesyirikannya. Akhirnya setelah 3 tahun itu datang awan. Awannya hitam. Awan hitam kan kalau dari logikanya berarti kan yang mau turun hujannya apa? Hujannya apa? Gede. Udah jangan pakai ngomong deras deh, gede aja. Bikin deras. Gede. Ya kan? Hujannya gede. Pikirannya nih. Nabi Hud alaihi salam dengan umatnya yang beriman udah sedikit keluar dari kampungnya, tapi nggak jauh. Terus Nabi Hud menggariskan dengan tongkatnya, digariskan tuh padang pasir, digariskan, digarisin aja. Jadi nanti kalau datang azab tuh nggak kena ke Nabi Hud. Datang awan gelap. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Datang awan gelap. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di surah Al-Ahqaf ayat 24. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Begitu. Maka tatkala mereka melihatnya, awan 'aridun mustaqbila awdiyatihim, mulai datang kemana? Lembah-lembah mereka. Ini tanaman udah lama mati nih. Mulai datang nih awan gelap. Mereka berkata apa? Qalu, mereka berkata, kaum 'Ad nih yang kafir ini. Hadza 'aridun mumtiruna. Ini awan bakalan bawain hujan buat kita. Mohon maaf ya, kalau setelah ngaji jadi tahu. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Orang kalau ngelihat mendung dia bilang mau hujan nih, kaum 'Ad. Kalau yang nggak ngaji nggak tahu. Ini pentingnya ngaji. Dalilnya di surat Al-Ahqaf ayat 24. Kaum 'Ad begitu modelnya. Ngelihat mendung, mau hujan nih. Pede banget. Belum tahu yang keluar apa. Apa yang terjadi? Apa kata Allah? Bal huwa masta'jaltum bih. Rihun fiha 'adzabun alim. Bukan hujan yang mau keluar, akan tetapi itu yang disegerakannya, diminta oleh kalian untuk segera datang berupa azab. Karena sebelumnya mereka sempat nantang azab di ayat-ayat sebelumnya, cuman kan saya persingkat. Rihun fiha 'adzabun alim, kata Allah, membawa angin yang di dalamnya ada azab yang
pening. Tahu nggak yang keluar? Bukan hujan, anginnya. Bukan hujan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidaklah terjadi awan mendung melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berzikir kepada Allah. Nanti Rasulullah ke depan, Rasulullah ke belakang, ke depan lagi, ke belakang lagi, ke depan lagi. Penuh khawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh apa? Khawatir. Akhirnya ditanya sama Sayyidati Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jangan seperti kaum 'Ad. Sok memutuskan kalau ada awan berarti mau datang hujan. Kita perlu takut sama Allah, jangan sampai awan ini mendatangkan azab. Begitu turun hujan, baru tenang hatinya Nabi Muhammad SAW. Padahal udah ada jaminan loh. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Artinya tidak ada azab pada Rasulullah. Tapi di sini Rasulullah mau didik kita. Jangan asal awan mendung ente tenang-tenang aja, ente perlu banyak zikir, perlu takut sama Allah. Mohon sama Allah jangan sampai ngeluarin apa? Azab, tapi ngeluarin hujan yang rahmat. Dan kalau antum lihat kiriman-kiriman WA, kalau ada angin puting beliung, awannya mendung. Sering ngeliat nggak? Gambar-gambar puting beliung. Awannya terik apa mendung? Nah itu. Mulai sekarang udah ngaji jadi tahu. Kalau kita lagi jalan sama temen, mendung nih, hujan nih, kayak kaum adu. Maksudnya apa nih? Lo baca dong Quran, surat Al-Ahqaf ayat 24. Wah, lu bisa tahu gini dari mana? Ngaji ada di Habib Hussein di Gang Bulu. Pengajiannya yang bahas itu minggu kelima, makanya doain aja biar minggu kelimanya banyak. Ya salah. Coba kita muliakan azan dulu. Setelah azan saya lanjut 3 menit aja paling menit. Coba muliakan azan dulu. Siapa yang mau azan? Azan aja, azan singkat ya. Azan maksudnya azannya tidak panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية
المعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Di surah Al-Haqqah ayat 7. Di surah apa? Al-Haqqah ayat 7 Allah berfirman, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan angin itu, artinya Allah mengirimkan dengan kekuasaannya kepada mereka angin tersebut sab'a layalin, selama berapa? 7 malam, wa thamaniyata ayyamin, 8 hari. Anginnya enggak berhenti. Saya puting beliung datang cuma berapa menit hancur semua. Ini 7 malam 8 hari. Kalau di tafsir Al-Jalalain disebut dimulai pada pagi hari Rabu, tanggal 22 bulan Syawal. Kejadian tafsir Jalalain. Hari Rabu tanggal berapa? 22 bulan apa? Syawal. Angin itu terjadi di pertengahan musim dingin. Husuma, terus menerus datangnya. Artinya secara berturut-turut. Keadaan angin itu diserupakan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang setrika, yaitu sewaktu ia mengulang-ulang setrikaannya pada penyakit yang diobatinya, yakni ia mengulang-ulanginya dari satu waktu ke waktu yang lainnya hingga penyakitnya lenyap sama sekali. Kemudian kata Allah, fataral qauma fiha sar'a, maka kamu lihat pada saat itu kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, hancur, mereka tercampakkan ke dalam keadaan yang binasa. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka adalah apa? Batang pohon kurma yang sudah lapuk, yang jatuh keropos gitu, hancur, sampai nggak berbentuk loh, tangannya, kakinya, mukanya nggak berbentuk, hancur. 7 malam 8 hari. Tapi sedangkan yang udah digaris sama Nabi Hud itu, yang masuk ke situ, anginnya sepoi-sepoi, bikin nikmat tidur, nikmat istirahat. Nabi Hud dan kaumnya. Nabi Hud dan orang-orang beriman maksud saya. Nah ini yang kena sama ini asap, yang ngumpet di dalam rumahnya dikejar sama tuh angin. Na'udzubillahi min. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita insyaallah. Kalau di ayat yang lain di surah Al-Ahqaf ayat 25, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Jadi angin ini datang kalau nggak perintah Allah nggak berani lah. Kayak air tsunami datang ke darat, nggak perintah Allah nggak berani. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Ada beberapa bangunan yang masih kelihatan. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. La ilaha illallah. Jadi al-ilm khasyah kullu yu'raf bidzaka. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan sama kita untuk apa? Takut sama siapa? Allah. Nabi Muhammad kan? Ya tadi itu. Jadi setiap awan mendung justru Rasulullah istighfar, doa, zikir. Jangan sampai ini azab. Padahal udah tadi saya sudah sampaikan di Al-Anfal 33 saya ingat saya.
Udah ada jaminan loh, ada Rasulullah nggak ada azab. Di sini Rasulullah mau didik umatnya, jangan pada belagu, mesti punya rasa takut sama Allah. Nah, sekarang kita punya rasa takut ya sama Allah. Menunda sholat yang dalam pekerjaan yang tidak baik, kita mesti rasa apa? Takut. Bangun subuh, gagal bangun subuh, kita mesti rasa takut sama Allah. Ya nggak? Insya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. semua يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله الموافق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.